Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini aku bakal ngebahas tentang matematika kelas 11. Nah, materi yang akan kita bahas ini berkaitan dengan objek-objek atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti koin, jam, roda, ataupun sebagainya. Banyak sekali. Nah, kalian kebayangkan apa yang kita mau bahas pelajaran kali ini? Yap, betul banget. Kita bakal ngebahas tentang lingkaran dan unsur-unsurnya. Dan aku bakal ngejelasin dulu nih definisi lingkaran itu apa. Jadi, lingkaran adalah kumpulan semua titik pada bidang yang berjarak sama dari suatu titik tetap atau yang disebut dengan titik pusat. Selanjutnya kita bakal masuk ke unsur-unsur lingkaran. Yang pertama itu adalah titik pusat. Titik pusat adalah titik yang dilabangi dengan huruf O, berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, yang kedua itu adalah jari-jari lingkaran. Jadi, jari-jari lingkaran adalah garis yang menghubungkan dari titik pusat ke titik lengkung pada keliling lingkaran, biasanya diberikan simbol yaitu R. Busur adalah garis lengkung yang terletak di lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Diameter adalah garis lurus panjang yang menghubungkan antara dua titik lingkaran yang melewati titik pusat. Nah, diameter itu juga dua kalinya jari-jari yang biasanya disimbolkan dengan huruf D. Unsur selanjutnya ada tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran tetapi tidak melewati titik pusat. Nah, biasanya tali busur itu adalah tali terpanjang yang disebut dengan diameter. Apotema adalah ruas garis lurus yang menghubungkan titik pusat dan satu titik tali busur. Nah, syaratnya itu adalah apotema tegak lurus dengan tali busur. Nah, yang terakhir teman-teman, yaitu ada garis singgung. Garis singgung adalah garis lurus yang menyentuh lingkaran pada satu titik terhadap jari-jari. Nah, setelah aku udah menjelaskan unsur-unsurnya, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Halo teman-teman, nah sekarang giliran apa nih yang ngejelasin? Tadi Cika kan udah menjelaskan mengenai bagian-bagian dari lingkaran. Nah kali ini aku akan menjelaskan mengenai panjang busur dan juga luas juring. Yang sebelah ini namanya busur dan daerah di dalam dua jari-jari namanya adalah juring. Nah kalau misalnya ada soal sebuah lingkaran memiliki derajat sebesar 90 derajat dengan jari-jari 7 cm, maka berapakah panjang busurnya? Kita dapat menyelesaikan persoalan ini dengan memasukkan rumus panjang busur sama dengan alfa derajat per 360 derajat dikali 2 pi r. Nah, derajat di sini kita punya angka 90 derajat per 360 derajat dikali 2 pi r. Nah, 2 pi r ini merupakan rumus dari keliling lingkaran. Kita bisa mengecilkan 90 derajat per 360 menjadi 1 per 4. 1 per 4 dikali 2 pi, karena kita punya angka jari-jarinya 7, maka kita akan mengambil 22 per 7 aja ya teman-teman, dikalikan dengan 7 cm. Sekarang kita bisa mengkalikan semuanya. 1 dikali 2 itu dapatnya, 1 per 4 dikali 2 itu dapatnya 2 per 4. Atau sama aja, 1 per 2 dikalikan dengan 44 dikali 7, 194 dikali 2 itu hasilnya 308, dan kita bagi 28, hasilnya adalah 11 cm. Lalu bagaimana dengan contoh soal yang ini? Jadi contoh soal ini adalah Aurora dan Cika sedang memperebutkan potongan pizza terakhir. Saat pizza masih utuh, pizza berdiameter 28 cm. Jika potongan terakhir selebar 30 derajat, tentukan luas potongan pizza jika membentuk sebuah juring. Nah, ini aku udah menggambarkan bagaimana kira-kira gambaran dari isi soalnya. Lalu kita ditanyakan mengenai luas juringnya. Kita bisa menuliskannya dengan rumus luas juring sama dengan alfa derajat per 360 derajat dikalikan pi dikalikan r kuadrat. Alfa derajat kita punya di sini adalah 30 derajat per 360 derajat dikalikan dengan pi di sini kita pakainya 2/7 dikalikan dengan r-nya, karena kita di sini diketahui diameter, maka diameter itu otomatis 2 kalinya dari r, jadi r itu kalau mencari r-nya tinggal 28 dibagi 2, hasilnya adalah 14 dikali 14. Nah, kita bisa lihat ini jadinya 14 sama 7, 14 dibagi 7 sama dengan 2. Oke, kita lanjut. Kita kalikan semuanya, 30 dikali 22 dikali 14, berarti itu hasilnya 18480 per 360. Hasilnya yaitu 51,3, atau bisa kita bulatkan menjadi 51 cm².
Demikian saja yang dapat saya dan Cika sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan menjadi pembelajaran teman-teman di kemudian hari. Sekian saja, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.